Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada pembahas satu, Dr. Cecilia Makaginsar, Dokter Gigi, Expert Pros MMRS, MH, dan pembahas dua, Dr. Evarianti Indrasari, Dokter MKes, dan juga berterima kasih kepada pembimbing saya, pembimbing satu, Yuktiana Karisma, Dokter MKes SPPA, dan Meike Rahmawati, Dokter SPPA MKes, di mana di sini saya akan memberitahukan hasil dari skripsi dengan berjudul perbandingan kuantitas konten seluler, hapus mukosa bukal antara Proko dan non-Proko. Di mana dari yang bab satunya, dari pendahuluan, dari latar belakang, di mana data dari WHO terdapat 991 juta perokok di dunia pada tahun 2020, yang di mana ini kebiasaan merokok bisa menyebabkan masalah yang serius bagi kesehatan. Di mana kanker rongga mulut, radang gusi, pembekangan gusi, dan juga perubahan warna gigi merupakan penyakit yang paling sering terlibat dengan kebiasaan rokok. Kanker rokok ini dia penyebab ke-6 kematian dan juga keganasan keempat paling umum di negara berpenghasilan yang rendah dan juga menengah, yang dimana senyawa berbahaya yang ditemukan di dalam rokok ini dia terdapat tar, nikotin, karbon monoksida, hidrogen cyanida, benzopiren, dan juga dimetil nitrosamin. Lalu untuk lesi yang berhubungan dengan merokok ini akan mengakibatkan adanya displasia epitel. Lesi yang akan berkembang akan menghasilkan perubahan struktur dan juga mikroskopik dalam mukosa rongga mulut yang terpapar tar dan juga nikotin. Mana displasia terjadi pada epitel mukosa rongga mulut. Mukosa rongga mulut ini terdiri dari epitel squamous berlapis yang mengandung keratin ataupun tidak, yang menyusun dari konten seluler. Konten selulernya sendiri, dia terdapat sel epitel superficial, intermediate, parabasal, dan juga ada sel radang, yaitu terdiri dari limfosit dan juga PMN. Ini mana dari hasil penelitian NAVIA pada tahun 2017, ini menunjukkan adanya peran pewarnaan Papanicolo sebagai modalitas untuk mendeteksi adanya lesi prakanker dan juga kanker mukosa mulut oleh karena rokok. Yang dimana merokok ini bisa menjerumuskan dalam kebinasaan yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi'aidin ila tahlukati, yang dimana artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Lalu selanjutnya untuk rumusan masalahnya ada bagaimana proporsi konten seluler pada mukosa bukal perokok dan proporsi konten seluler mukosa bukal pada non perokok, dan juga apakah terdapat perbedaan proporsi konten seluler pada mukosa perokok dan juga non perokok. Lalu untuk tujuan umumnya di mana untuk mengetahui bagaimana perbedaan dari proporsi konten seluler pada mukosa bukal perokok dan juga non perokok. Tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui proporsi konten seluler pada mukosa bukal perokok, dan yang kedua mengetahui proporsi konten seluler mukosa bukal non perokok. Yang ketiga mengetahui perbedaan dari proporsi konten seluler mukosa bukal perokok dan non perokok. Ini mana untuk manfaat penelitiannya dari manfaat teoritis untuk memberikan informasi tentang pengaruh rokok terhadap konten seluler yang terdapat pada mukosa bukal perokok dan juga non perokok. Untuk praktiknya di mana diharapkan dengan adanya penelitian ini pembaca dapat memahami bagaimana perubahan konten seluler mukosa bukal perokok dan bukal perokok. Ya, lalu bab 2-nya di mana dari kerangka pemikirannya di sini dari rokok memiliki kandungan asap rokok, di mana diantaranya ada yang berupa partikel dan juga kandungan gas, di mana sehingga akan kalau terpapar terus akan menghasilkan adanya stres oksidatif yang menyebabkan adanya inflamasi korni, sehingga semakin berproliferasi sel epitelnya yang di bagian rongga mulut, yang di bagian mukosa bukal, yang dimana akan terjadi adanya perubahan seluler yaitu yang pada konten selulernya, sehingga bisa dihitung dari jumlah sel superficial, intermediate, parabasal, dan juga limfosit dan juga PMN-nya. Kemudian dari hipotesisnya H0 di mana tidak terdapat perbedaan kuantitas konten seluler pada mukosa bukal perokok dan non perokok. Yang H1 terdapat perbedaan kuantitas konten seluler mukosa bukal perokok dan non perokok. Untuk yang bab 3-nya dari metode penelitiannya, untuk subjek penelitian, populasi target, dan juga populasi terjangkau sebagai berikut. Kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan non-probability sampling, purposive sampling, besar sampelnya menggunakan sampel Z statistik dengan menetapkan Proko 20, non-Proko 20 orang. Lalu untuk kriteria inklusinya sebagai berikut, dan kemudian untuk kriteria eksklusinya juga sebagai berikut. Kemudian untuk bahan dan juga alat dari penelitian sebagai berikut. Untuk rancangan penelitiannya di mana menggunakan observational analitik dengan pendekatan cross-sectional. Untuk variabelnya yang bebas dari prokoaktif dewasa muda tenaga kerja di Unisba, dan terikatnya rata-rata dari nilai konten seluler pada perokok dan juga non-perokok.
Untuk definisi operasionalnya, di mana di sini variabelnya ada 3, yang pertama dari prokoaktif, non-proko, dan yang terakhir dari konten seluler hapusan mukosa bukalnya sendiri. Kemudian dari prosedur penelitiannya dijelaskan dulu kepada pasien secara lisan, kemudian pemberian informed consent dan juga pengisian dari kuesioner, kemudian persiapan dari alat dan bahannya terlebih dahulu, lalu persiapan dari sitosmirnya, kemudian dievaluasi dari sitosmirnya, lalu menggunakan penilaian lalu melakukan penilaian konten seluler, lalu analisis data statistik. Yang dimana untuk analisis datanya ini menggunakan frekuensi yang mengukur mean, median, dan juga standar deviasi, nilai maksimum dan juga minimum. Kemudian kalau sudah akan diuji untuk menentukan apakah distribusi tersebut normal, di mana p-value-nya lebih dari 0,05 atau tidak normal, kurang dari 0,05. Untuk distribusi yang normal nanti akan digunakan untuk dengan uji T-independent, kalau yang tidak normal menggunakan uji Mann-Whitney. Lalu selanjutnya untuk lokasi dan waktu sebagai berikut. Kemudian untuk aspek penelitian, etik penelitiannya ada beneficent, autonomy, non-maleficent, dan juga justice. Lalu untuk bab 4, di mana dari hasil dan juga pembahasannya, untuk yang dari distribusi karakteristik responden sendiri, di mana pada dari yang non-proko terlebih dahulu, dari non-proko ini untuk mean-nya atau rata-ratanya sekitar 46,43. Untuk modus atau yang paling banyak umurnya itu berada di 35 tahun. Untuk dari pendidikan non-proko, di mana paling banyak itu ada di dari S1, di mana sebanyak 5 orang, presentasinya 25%, dan untuk status menikahnya 100%, yang non-proko sudah menikah sebanyak 20 orang. Nah, untuk yang proko, di mana min-nya paling banyak paling rata-ratanya 38,48, untuk modusnya juga sama sekitar 35 tahun, dan untuk pendidikannya paling banyak di SMA atau SMK dengan jumlah 18 orang, presentasinya 90%. Lalu untuk statusnya sebanyak yang paling banyak adalah sudah menikah sebanyak 17 orang, presentasinya 85%. Yang dimana kemudian selanjutnya dari karakteristik pekerjanya, di mana dari yang non-proko paling banyak 6 orang, sebanyak 30% itu merupakan seorang profesional, bisa dokter, dosen, atau laboran. Kemudian penghasilannya di mana banyak 8 orang, persenannya 40%, sekitar 3-10 juta. Untuk perokok di mana hampir 100%, sebanyak 20 orang itu merupakan tenaga kontrak, dan penghasilannya juga 100% atau sebanyak 20 orang kurang dari 3 juta. Untuk dari lama merokoknya, di mana sebanyak 11 orang, sekitar 55% itu di 10-15 tahun. Untuk berdasarkan jumlah batang rokok, sebanyak 9 orang, persentasenya 45%, di mana lebih dari 10 batang. Kemudian ini untuk dari deskriptif statistik konten seluler mukosa bukalnya, di mana untuk dari sel superficial mean-nya itu antara proko dan non proko ada 9,85 dan juga 8,90. Untuk sel intermediate-nya itu dia ada 72,80. Untuk sel parabasalnya 0, limfositnya 3,15, dan PMN-nya 14,20. Untuk non proko di mana sel superficialnya itu ada 8,90, sel intermediate-nya itu mean-nya 71,90, sel parabasalnya 0,10, limfositnya min-nya 5,90, PMN-nya min-nya 13,20. Nah, kemudian sebelum dilakukan analisis statistik, diuji dulu terlebih dahulu dengan menggunakan uji normalitas yang menggunakan Shapiro-Wilk test, di mana ini hasilnya hasil dari konten seluler apus mukosa bukal untuk dari kuantitas sel superficial, intermediate, parabasal, dan juga PMN pada respon non-proko dan proko ini terdapat nilai probabilitas yang lebih besar dari P lebih besar daripada 0,05, yang berarti seluruh data tidak terdistribusi dengan normal, sehingga nanti akan dilakukan dengan uji Mann-Whitney. Sedangkan untuk kuantitas limfosit yang terdapat probabilitas lebih kecil dari 0,05, yang berarti datanya terdistribusi dengan normal, sehingga dilakukan uji T independen. Kemudian
kita lakukan perbandingan dengan analisis bivariat, di mana dari perbandingan konten seluler apus mukosa bukal proko dan non proko, di mana pada p-value-nya pada kuantitas sel superficial diperoleh nilai probabilitasnya 0,925, di mana berarti tidak terdapat perbedaan. Untuk sel intermediate-nya tidak sebesar 0,738, di mana tidak terdapat perbedaan juga. Lalu yang sel parabasal diperoleh dengan probabilitas 0,602, di mana tidak dapat perbedaan, dan pada limfosit diperoleh dengan nilai probabilitas 0,009, di mana terdapat perbedaan antara proko dan non proko, dan yang terakhir PMN diperoleh nilai probabilitasnya 0,183, di mana tidak terdapat perbedaan. Kemudian ini untuk hasil dari gambaran konten seluler apus mukosa bukal, yang mana yang pertama ini ada sel superficial, di mana ini nukleusnya dia lebih kecil, sitoplasmanya tidak terlalu banyak atau luas, dan dia tuh bentuknya shape atau flat atau oval. Lalu yang kedua sel intermediate, nukleusnya dia lebih besar, dan sitoplasmanya lebih banyak atau lebih luas, dan shape-nya round atau bulat. Untuk yang sel parabasal, di mana lebih kecil ukurannya dari superficial dan juga intermediate, ukuran nukleus sama atau lebih sedikit lebih besar daripada intermediate, lalu sitoplasmanya jauh lebih sedikit. Lalu untuk yang dari limfosit, di mana ini dia tuh bulat, tidak bersegmen, sedangkan PMN dia tuh berlobi-lobi atau ada 2 atau 3 lebih segmennya. Lalu untuk pembahasan dari karakteristik responden, di mana usia, di mana pada penelitian usia itu ditemukan terjadinya penurunan pada angka perokok di usia yang lebih tua, di mana ini hasilnya sejalan dengan yang dilakukan oleh R. Jogja DKK, di mana pada 80 orang perokok di desa Jawa Tengah itu mayoritas perokoknya rentang 35 sampai 44 tahun. Untuk dari riwayat pendidikannya diketahui kalau responden perokok itu setingkat SMA dan non perokok setingkat S1, di mana perbedaan ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan juga salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi tingkat keilmuan atau ketahuan seseorang, di mana ini hasilnya sejalan dengan penelitian dari Fernando, di mana mayoritas tingkat pendidikan yang perokok itu berada di pendidikan yang rendah. Lalu dari lama merokok dan juga jumlah batang rokok, di mana rentang merokoknya itu paling banyak 10 sampai 15 tahun dengan lebih dari 10 batang per hari, di mana ini sejalan dengan penelitian Fabiana, dari mana dari perbedaan rasio neutrofil limfosit pada perokok menunjukkan responden merupakan perokok aktif dan konsumsi rokok setiap hari. Lalu untuk perbedaan kuantitas konten selulernya, di mana terdapat hasil yang signifikan pada jumlah limfosit dan tidak ada perbedaan pada 4 sel lainnya, di mana pewarnaan PAP ini dia bisa membedakan 3 tipe sel endotel, dan sel endotel ini dia merupakan sel normal yang ada di epitel bukal, dan dia tuh tidak dapat dijadikan prediktor atau pendeteksi terjadinya inflamasi. Namun terjadinya peningkatan sel limfosit, di mana kalau adanya peningkatan ini merupakan tanda adanya inflamasi kronis pada perokok, sehingga hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya Ningtyas, di mana membandingkan jumlah sel makrofag, limfosit, dan juga P9, mendapati bahwa perokok yang mengalami peningkatan limfosit itu limfosit yang signifikan hingga hampir 5 kali lipat dari kelompok kontrolnya. Untuk keterbatasan penelitiannya, di mana sampel pada penelitian ini khususnya non-perokok yang memenuhi kriteria inklusi sulit didapatkan, sehingga jumlah sampel pada penelitian tidak terlalu banyak. Yang kedua, pada penelitian ini dilakukan pengamatan mikroskopik dengan 2 lapang pandang besarnya itu 400 kali pada populasi sel radang yang dominan, namun demikian belum mengamati dari seluruh lapang pandang. Untuk yang terakhir dari bab 5 penutup, di mana kesimpulannya terdapat perbedaan yang bermakna terhadap proporsi konten seluler antara perokok dan non-perokok pada kuantitas limfosit, sedangkan proporsi pada sel superficial, intermediate, parabasal, dan juga PMN-nya tidak terdapat perbedaan makna yang secara signifikan. Untuk sarannya, di mana bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian agar memperbanyak sampel yang diuji. Yang kedua, bagi peneliti yang hendak meneliti komponen seluler mukosa bukal agar melakukan dengan melihat seluruh lapang pandang mikroskop. Alhamdulillah presentasinya telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.